Pak Sandiaga juga kelihatan muda, kelihatan segar, wajahnya tetap oke. Sebetulnya saya mau tanya, kuncinya apa Pak Sandiaga? Oh, so what is wrong with that? I'm not gonna be like everybody wants. Nggak bisa dengar Ibu, kalau boleh buka maskernya dan didekatkan mic-nya supaya teman-teman bisa dengar. Jadi Ibu malah justru bilang saya ngawet muda, betul ya? Kalau saya ada sih tipsnya, yaitu mungkin nggak boleh mendendam kali Bu ya. Nggak mendendam itu, terus juga selalu happy, olahraga rutin, itu mungkin tips kita untuk tetap awet muda. Nah, kalau Bu Siska sendiri sekarang kegiatannya apa nih yang dikerjakan? Kalau kegiatan saya itu menulis resep, uji coba, mengajar kepada perempuan-perempuan, karena saya bersahabat dengan perempuan Indonesia. Mengapa demikian? Karena di tangan perempuan ini, dia yang berperan di rumah, masak untuk keluarga, tahu apa yang enak, tahu bagaimana yang disenangi anak-anaknya, sehingga selalu dimanapun anak itu berada selalu bilang, aku kangen masakan ibuku. Nah, kenapa? Nah ini yang jadi pertanyaan satu, ayahnya tidak ditanya, pasti tidak, karena ayahnya sibuk mencari uang, iya enggak sih? Untuk kelancaran semuanya. Nah, Pak Sandiaga juga kelihatan muda, kelihatan segar, wajahnya tetap oke. Sebetulnya saya mau tanya, kuncinya apa Pak Sandiaga? Nah, kuncinya tadi saya bilang banyak, tentunya banyak bersyukur, happy, rajin berolahraga, dan saya ini senang mengkonsumsi makanan-makanan bernutrisi, minuman-minuman yang bernutrisi seperti Alo Loco. Mana nih Alo Loco nih? Nah, ini dia nih Alo Loco. Ini dari lidah buaya tapi dengan local taste. Nah Ibu, saya menarik nih, pengen lihat Bu Siska nih resep yang keberapa nih Bu? Ini buku yang saya sudah menulis 153 jilid, saya lupa ini yang keberapa. Ini saya akan berikan Pak Sandiaga, ini resep untuk sehari-hari. Jadi masakan dari pagi juga ada snacknya. Ini untuk 1 bulan ada 210 resep ya? Iya. Berarti sehari ada 3 resep? Iya. Wow, dari sarapan pagi, makan siang, snack sore, sampai makan malam. Iya, betul. Nah Bu Siska sendiri, apa yang membuat Ibu mantap pindah haluan dari kedokteran ke kuliner? Sama-sama Kak, tapi kedokteran terus ke kuliner. Iya, dulu saya memang kepingin pernah masuk di kedokteran, tetapi kemudian saya menikah, saya tidak melanjutkan ke kedokteran. Saya lebih berpikir bagaimana membantu pemasukan keluarga. Untuk membantu pemasukan keluarga ini, kita perlu dana dan perlu kepandaian. Saya jalan di Grogol, saya lihat di situ ada Akademi Pariwisata. Nah, saya masuk ke situ dengan harapan saya bisa belajar sambil ngomong anak. Ternyata alhamdulillah semua tercapai. Saya bisa mendapatkan beasiswa untuk studi mengenai Chinese product, membuat dimsum itu di Taiwan. Kemudian saya juga studi di Amerika, di American Institute of Baking di Manhattan, Kansas. Nah, di situ saya belajar. Kemudian pengalaman banyak sekali. Itu yang membahagiakan saya. Jadi memang makanya kalau ada anak-anak ikut ke dapur, jangan disuruh keluar, karena di situ dia belajar. Iya kan Pak Sandi? Iya kan? Memang anak-anak itu sekarang punya, ya ada teknologi, ada digitalisasi, mereka bisa belajar di mana saja. Dan Pak Nadiem itu punya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi memang anak-anak belajar di mana-mana. Tapi kalau saya juga dulu punya pengalaman yang sama Ibu, yaitu pertama saya pindah kuadran dari tadinya
profesional karyawan menjadi pengusaha. Itu susahnya setengah mati, Bu. Ya. Karena biasanya terima gaji bulanan, sekarang harus mencari. menyiapkan gaji bagi karyawan saya. Terus saya pindah kuadran lagi dari pengusaha jadi pelayan masyarakat. Sekarang saya jadi pelayan masyarakat. Saya merasa sama Pak Gubernur, juga Bu Kadis, Pak Sekda, bahwa seorang pejabat yang mendapatkan kehormatan menjadi pelayanan masyarakat itu harus betul-betul memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk pelayanan publik. Karena memang nggak bisa lagi seperti dulu waktu saya jadi pengusaha, ada libur yang panjang. Kita semua harus all out untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Nah, saya ada pertanyaan buat Ibu nih. Sebagai Ratu Boga Indonesia, tepuk tangan untuk Bu Siska. Ratu Boga Indonesia, bagaimana Ibu bisa melihat variasi produk-produk yang ditawarkan oleh pengusaha kuliner di pameran ini? Kan Ibu udah lihat tadi. Sudah cukup variatif atau menarik, atau ada nggak masukan dari Ibu Siska? Saya melihatnya begini, secara keseluruhan tadi saya melihat semuanya sudah bagus, semuanya sudah oke. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa kualitas, rasa, dan tampilan dari produk haruslah sama. Nah, itu yang paling penting. Di mana ini kita mulai? Dimulai dari pabrik. Karena pabrik itu bukan satu orang yang membuat. Satu hanya untuk memilih, satu hanya untuk mengupas, satu hanya untuk meramu bumbu. Mereka tidak akan pernah ketemu, karena yang akan bertemu itu adalah di mesin yang berjalan. Nah, di situ semua dicampur menjadi sebuah produk. Kemudian dikapalkan. Dikapalkan kemana? Ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang. Pengalaman saya melihat bahwa dari produk saya itu dikirim, saya sampai bercanda ke Amerika, ke Perancis. Lu mau jalan-jalan ke Perancis, saya bilang sama pegawai, lu duduk di kontainer, nyampe lu Perancis, tapi udah nggak bernapas lagi karena dingin. Itu kan mobil dingin, pendingin semua. Jadi dingin itu memang awalnya saya nggak tahu, ternyata dengan mobil dingin itu ditancapkan listriknya ke pabrik, kemudian di pabrik pun dia masuk ke setruman kapal. Jadi semuanya akan menjadi tetap oke, Pak Sandi. Jadi itu memang benar-benar di sini yang kita harus perhatikan, siapapun yang berusaha membuat produksi makanan, perhatikan kualitas. Kualitas mulai dari bahan, jangan berubah. Oh, sana si bapak sana jualnya misalnya kentang cuma 50 rupiah, yang bapak sini jualnya 40, gua beli yang 40. Tapi berbeda, jangan terpengaruh oleh yang begitu-begitu, konstan dengan apa yang sudah berjalan.